Cara syar'i membasmi korupsi. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, korupsi di negeri ini tampak makin menjadi-jadi. Yang paling mutakhir adalah korupsi dalam tata kelola timah selama 2015 hingga 2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini. Menurut hasil perhitungan ahli lingkungan IPB University, Bambang Hero Suharjo, dalam kasus ini negara mengalami kerugian fantastis hingga 270 triliun rupiah. Ini baru satu kasus di sektor pertambangan. Korupsi di sektor pertambangan selain di sektor minerba adalah di antara yang paling banyak merugikan negara. Sektor pembangunan dan infrastruktur juga banyak dikorupsi. Salah satu modus korupsi di sektor ini, menurut studi World Bank, adalah markup yang sangat tinggi, bisa lebih dari 40%. KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%. Sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancaan para koruptor. Makin meningkat. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada peningkatan kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2022. Menurut ICW juga, korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. ICW pun memantau tren penindakan kasus korupsi BUMN sepanjang tahun 2016 hingga 2021. Jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN yang disidik oleh aparat penegak hukum mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka. Tercatat sedikitnya 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada tahun 2017, 21 kasus pada tahun 2018, 20 kasus lagi pada tahun 2019, lalu 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan data yang terhimpun, 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 47,9 triliun rupiah. Di sektor pendidikan, kasus korupsi juga banyak terjadi. Terdapat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Para pelaku korupsi. Dari sisi pelaku korupsi, data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 2004 hingga 2023 menyebutkan sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta, yaitu sebesar 399 kasus, dan pejabat eselon 1-4 sebanyak 349 kasus. Korupsi juga melibatkan para kepala daerah. Menurut KPK, jumlah tindak pidana korupsi oleh wali kota atau bupati naik menjadi 19 orang pada 2021 dari 10 orang pada tahun sebelumnya. Korupsi juga kini banyak dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya. Menurut Indonesia Corruption Watch, sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa hanya sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Namun 6 tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka. Aktor atau pelaku korupsi bahkan melibatkan para penegak hukum. Berdasarkan data KPK, ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum yang terjerat kasus korupsi. Mereka adalah 21 orang hakim, 10 orang jaksa, dan 3 orang dari kepolisian.